Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWFO Sakaf Numonoso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya Bapak Oscar Wirawan dari Denpasar yang akan menghantarkan eksposisi 2 Korintus 7. Sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk mimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah menghimpun kami, telah mengumpulkan kami lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami berdoa biarlah senantiasa Tuhan, kami boleh memberikan waktu ini untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Oscar Wirawan ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kami, boleh menguatkan kami, dan boleh membawa kami untuk semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua pada malam hari ini dan juga alat-alat yang kami pakai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, dan sekali lagi Tuhan memberkati Pak Oscar, dan sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan bahasa-bahasa yang dapat kami mengerti, memahami, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Juni Bale. Waktu saya serahkan kepada hambanya Bapak Oscar Wirawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Pastor Juni Bale yang sudah membuka dalam doa. Seperti biasa Bu Ayu, saya pakai PowerPoint. Sudah jadi co-host ya saya. Sebentar. Saya ada PowerPoint-nya Bu Ayu. Dari saya, oke. Pak Oscar akan ini sendiri ya? Ya, share screen. Silakan Pak Oscar. Oke. Bentar. Ya, sebentar saya atur biar full screen. Ya, udah terlihat full screen ya, Bu Ayu. Sudah Pak, sudah. Ya, baik. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sungguh satu anugerah buat kita ya malam hari ini berkesempatan uh, kita mempelajari satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Ayu, saya sendiri diberkati ketika mempersiapkan ini. Firman Tuhan itu sungguh kaya. Kita udah baca berapa kali pun selalu ada rema-rema, pencerahan-pencerahan yang Tuhan bukakan. Ini keajaiban firman Tuhan ya yang sungguh nyata di tengah-tengah kita. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama mempelajari uh, surat Rasul Paulus khususnya 2 Korintus pasal 7. Ya, dalam eksposisi ini saya menggunakan kerangka framework yaitu 4C. Konteks, concern, content, dan connect. Nah, ini memang kebiasaan saya sebagai trainer, sebagai coach kalau di perusahaan mau memberikan training-training memang harus ada frameworknya. Nah, jadi ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan eksposisi, saya gunakan 4C ini. Karena eksposisi menurut Oxford Dictionary ini memang semacam penjelasan ya
yang komprehensif, menyeluruh terhadap satu gagasan, dalam hal ini gagasan yang tertulis dari surat Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 7. Baik, kita mulai dengan C yang pertama, yaitu konteks. Sesuai tujuan surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Korintus. Nah, ini saya supaya lebih paham, memang selalu kalau eksposisi saya juga pengen lihat lokasinya. Nah, ternyata Korintus ini di selatan Yunani. Ini mohon maaf petanya agak kecil. Ya, ini Athena, ibu kota Yunani, dan Korintus ada di sini. Eh, di dari mana kita tahu surat ini ditujukan ya kepada jemaat Korintus? Itu kita bisa tahu di surat 1 Korintus yang pertama. Dikatakan dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, ini konteksnya juga sudah mulai terlihat bahwa Paulus ini menulis surat kepada jemaat Tuhan yang di Korintus, dan dikatakan jemaat Tuhan itu jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan beberapa kali diartikan juga dikhususkan, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ketika menjadi jemaat Kristus, kita semua dipanggil menjadi orang-orang kudus, yaitu semua kita dari segala tempat, tidak hanya di Korintus saja, yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini konteks awal dari penulisan eh, kisah Korintus ya, surat Korintus. Nah, ini versi sekarang. Tadi itu peta menurut Alkitab ya, perjalanan Paulus. Kalau ini saya lihat di Google, Bapak Ibu. Nah, kalau lihat di Google ini kelihatan sekali bahwa Provinsi Akaya, Yunani Selatan, tempat kota Korintus ini, jaraknya berdekatan dengan Athena, dan menurut Google Map ini 64 kilometer dari Athena, ibu kota Yunani. Nah, karena posisinya yang strategis, itu kan seperti penghubung ya, seperti jembatan itu. Dari Athena, dari eh, Yunani itu area Makedonia, turun ke selatan ke Athena, Korintus di kirinya, dan sebelah kiri masih wilayah Yunani juga. Nah, karena posisi yang strategis, Korintus disebut sebagai pusat perdagangan di masa Kekaisaran Romawi. Wilayah sambungan pulau. Kalau kita lihat tuh kecil ya, pulaunya menyempit di Korintus, lebarnya hanya beberapa kilometer saja di antara dua teluk. Nah, karena lokasinya strategis, Korintus sering disebut sebagai kota di pinggir dua lautan, kanan kirinya ya, atau pasar negara Yunani, jembatan Yunani. Jadi kalau di Asia Tenggara ini seperti Singapura, kotanya kecil tapi itu tempat penghubung kemana-mana, dari apa, Eropa ke Asia sampai ke Australia, pengantarannya jembatannya di Singapura. Nah, ini Korintus seperti itu posisinya. Bahkan disebut ruang tamu negara, sebab segala bangsa ketika ke Yunani, ke sini, ke pusat perdagangan ini. Semua lalu lintas perdagangan pasti melalui Korintus dalam perjalanan dari utara ke selatan maupun barat ke timur. Lewat jalur darat maupun lewat jalur laut. Nah, ini kalau ini saya dapatkannya dari Google Google ya, Bapak Ibu. Oke, lanjutnya. Nah, ternyata Korintus ini kalau dari sejarahnya ini kota kuno. Eh, Daerah administratif Peloponnesos di tengah selatan Yunani. Kenapa dibilang kota kuno? Ini sudah ada sejak zaman batu Neolitikum 6000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 146 sebelum Masehi sempat dihancurkan ketika
eh, Kekaisaran Romawi berkuasa, kota ini didirikan kembali pada tahun 44 sebelum Masehi oleh Gaius Julius Caesar. Nah, penduduk di Korintus ini kita cerita konteks latar belakangnya, didominasi 4 bangsa ya. Ada Romawi yang berkuasa secara politik, Yunani yang berkuasa secara spiritual, karena dewa-dewa Yunani itu mempengaruhi seluruh Eropa. Pemerintahannya, politiknya dikuasai Romawi, tapi alam berpikirnya, filsafatnya, dan spiritualitasnya Yunani. Dan orang Yahudi waktu itu ya mungkin lebih ke perdagangan ya, tapi memang tidak disebutkan. Kebanyakan pemerintahan Romawi dan eh, filsafat Yunani itu yang sangat kuat menguasai di seluruh jajahan Romawi. Orang-orang Yahudi eh, sebagai salah satu bagian dari penduduk aja. Nah, ini cerita kelam tentang kota Korintus ya. Banyak narasi-narasi ensiklopedi mengatakan memang ini kota serba bebas. Beberapa catatan sejarah menyebutkan Korintus itu menjadi pusat kota seks terbesar pada masa itu. Nah, kita karena eksposisi, jadi saya menerangkan Alkitab dari Alkitab. Jadi saya ambil yang referensi dari Alkitab. Nah, di 1 Korintus 6 ayat 9 itu disebut di situ berbagai percabulan, perjinahan, homoseksual atau pemburit ya. Terus persetubuhan dengan waria atau banci biasa dilakukan di Korintus. Lalu di 1 Korintus 5 ayat 1 bahkan ada orang atau anak tidur dengan istri ayahnya, ibu tirinya seperti itu. Lalu penyembahan berhala, pemabuk, pemfitnah, pencuri, dan penipu itu ada banyak di Korintus. Jadi kriminalitasnya tinggi dan ada ungkapan-ungkapan, wah kalau orang udah rusak itu, wah ini pasti orang Korintus. Seperti itu dari beberapa ensiklopedi. Jadi ini saya nggak tahu kalau kalau di negara maju ini mungkin Las Vegas gitu. Kalau di Amerika ya Las Vegas ya. Tempat perjudian dan mabuk-mabuk dan pesta pora seperti itu. Yang nggak pernah tidur. Nah ini seperti itu gambaran kelam kota Korintus. Di sanalah Paulus melayani. Dan banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Selain kuil Apollo yang terkenal, ada kuil namanya kuil Aphrodite. Terletak di Akropolis itu di gunung ya, dataran tinggi, tempat pemujian kepada Dewi Cinta Yunani. Sekaligus pusat pelacuran di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pernah lihat ya gambar malaikat kayak anak-anak kecil bersayap bawa panah dan tanda cinta, ada pernah lihat itu? Itulah Dewi Aphrodite atau Dewi Cinta Yunani. Dan ini memang kita perlu doakan ya Bapak Ibu. Setiap tempat-tempat yang memang penyembahan berhalanya kuat, di situ perjinahan juga kuat Bapak Ibu. Ini saya ngomongnya nggak enak Bu Ayu, karena kita ada di di tempat yang seperti itu sekarang. Ya, lalu kalau Bapak Ibu ke Thailand, nah di sana juga penyembahan berhala kuat dan perjinahan juga kuat. Nanti Bapak Ibu perhatikan demografi, geografi ya. Saya pernah baca buku tentang peperangan rohani. Nah, dicatat di situ. Penyembahan berhala, seni yang tinggi itu berkaitan dengan percabulan dan perjinahan. Sangat erat sekali. Seperti itu. Nah, Korintus adalah eh, karakteristiknya seperti itu, kota Korintus. Nah, pelayanan Paulus di Korintus ini kita bisa baca di Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Namun karena waktu ini saya kutip sedikit aja di Kisah Rasul, karena Kisah Rasul ini yang menjelaskan tentang pelayanan Paulus di Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 1 mengatakan demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, jadi dari Athena ke Korintus 68 kilo ya.
Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Berarti 18 bulan Paulus tinggal di kota Korintus. Alkitab menuliskan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah ini highlightnya. Pertama, ternyata banyak umat Tuhan di kota Korintus. Karena itu Paulus tinggal 18 bulan di sana. Nah ini memang langsung saya loncat ke ayat 9. Karena pertentangan banyak sekali. Pertentangannya itu dari orang Yahudi justru ya. Yang marah kepada Paulus. Orang-orang Yahudi yang belum menerima, yang menolak Mesias, nggak percaya Tuhan Yesus. Itu waduh. Jadi Paulus ini luar biasa kalau kita lihat pelayanannya ya. Dia dari penjara, dari ruang pengadilan, terus di jalan dianiaya, dan tidak ada tempat yang permanen. Termasuk di sinagog, di bait Allah pun, ya dia di, dihujat di sana ketika lakukan pelayanan. Pertentangannya banyak karena ini dianggap sekte ya waktu itu. Kekristenan di zaman-zaman awal itu orang Yahudi menganggapnya sekte karena mereka Paulus orang Yahudi tidak mengajarkan Tauratnya Musa, tapi mengajarkan ajaran baru. Nah, itu situasi yang dialami Paulus sehingga memang ada ketakutan. Tapi ayat 9 di Kisah Rasul 18, Paulus dapat kekuatan dari Tuhan ya. Eh, artinya waktu itu dari suatu penglihatan dan suara yang audible, Paulus dapat karunia itu sebagai rasul. Nah, ini dari catatan ensiklopedia, Paulus di Korintus itu sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi. Waktu pemerintahan Galio, gubernur Akaya, ini provinsi di tempat Korintus. Paulus tinggal 18 bulan, tadi kisah 18 ayat 11 mengatakan itu. Awal pelayanan Paulus di Korintus, nah hari Sabat dia berbicara di rumah ibadat. Jadi kalau situasi aman, Paulus bisa diterima. Karena selalu ada pro dan kontra. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Karena ya Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru yang kita pegang zaman Kisah Rasul kan nggak ada. Jadi mereka juga bacanya kitab Musa, kitab Yesaya, semua Perjanjian Lama yang dibaca. Artinya itu ada di kitabnya orang Yahudi. Jadi dia ngajar di hari Sabat di rumah ibadat sinagog, rumah ibadatnya orang Yahudi. Dan ada yang bangsa Yunani tapi punya kepercayaan Judaism. Itu juga salah satu nanti yang menjadi jemaat mula-mula ya di Korintus. Ya, oke. Paulus memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini konteksnya ya. Orang Yahudi memang masih menunggu Mesias sampai sekarang. Nah, Paulus meyakinkan mereka bahwa Mesias itu sudah datang. Namanya Yesus. Dan di Korintus inilah Paulus mengajarkan itu firman Tuhan, meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini sebagian orang Yahudi Korintus menolak ajaran Paulus, memusuhinya dan bahkan menghujat. Itu di Kisah Rasul 18 ada ya. Dari pasal 1 sampai 17 di antara itu nanti Bapak Ibu bisa temukan. Tapi banyak juga yang menerima pengajarannya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Yang bertobat percaya ajaran Paulus ini orang-orang influencer, orang-orang berpengaruh. Ada Titus Justus itu rumahnya di sebelah rumah ibadat, ada Crispus kepala rumah ibadat. Jadi kepala rumah ibadat dan orang yang rumahnya sebelahan sama rumah ibadat bertobat. Dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ya, inilah uh, sebuah pengingat buat kita tentang pelayanan ya Bapak Ibu. Yang hari-hari ini memang
sudah hilang. Ya, amanat agung itu kan ajarlah mereka tentang ajaran Yesus, melakukan ajaran Yesus, dan baptislah mereka, mengajar dan membaptis. Nah, sekarang ini antara mengajar dan membaptis intervalnya agak panjang. Dan inilah yang saya diingatkan ya, wah ini kalau pelayanan harusnya seperti ini nih. Ya, kita betul-betul satu paket. Percaya dibaptis. Itu amanat agung yang tertulis di eh, ini ya, kita baca di Matius ayat 28. Nah, eh, di 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 situ di sini kita diingatkan lagi bahwa pelayanan Paulus seperti itu, dia mempraktekkan amanat agung, memberitakan Injil, memberitakan Yesus Mesias, Yesus itu Tuhan, juru selamat, percaya dan dibaptis. Ini yang sudah hilang di gereja modern saat ini. Karena gerejanya sudah di gedung-gedung ber-AC dan rasanya memang nyaman. Terus pengajaran sudah di kelas-kelas. Beda dengan situasi waktu itu, tapi pola mengajar percaya sampai dibaptis harusnya ini memang mengingatkan kita kembali menjadi pola yang kita terapkan sebagai murid Kristus. Ya, nah ketika saya baca dan renungkan terus pelajari eksposisi 2 Korintus 7 ini, saya menemukan fenomena yang luar biasa, Bapak Ibu. Paulus ini disebut rasul. Rasul itu biasanya tegas ya, leadershipnya kuat, penggembalaannya pastoralnya lemah. Tapi dari surat-suratnya Paulus, saya mulai melihat, wah, ini hatinya lembut Paulus ini. Dia seorang rasul yang membapai, fathering, hati penggembalaan. Jadi pelayanannya ini nggak cuma kerasulan, apostolik, tapi pelayanannya juga pastoral, pastoral ministry. Karena itu beberapa literatur menyebutkan the lesson about the heart of Paul ministry. Pelayanan dari hati. Nah, nanti kita bisa lihat ya Bapak Ibu, kita bisa lihat surat-suratnya, kalimat-kalimatnya, cara yang dipilih luar biasa. Dan ini cocok buat kita yang berada di kota besar. Jadi surat Korintus, baik Korintus 1 maupun 2, ini adalah bekal untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada melayani di kota besar. Jemaat yang di kota besar dan yang di zaman akhir. Karena Korintus dibangun menjadi kota besar di provinsi Akaya. Lalu di 1 Korintus 10 ayat 11, Paulus bilang bahwa semua ini dituliskan, contoh-contoh ya, contoh-contoh penyimpangan orang-orang Yahudi, dituliskan peringatan buat kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, dalam banyak pengajaran menyebutkan memang zaman kita ini disebut zaman akhir karena Yesus sudah menyelesaikan misinya dan Roh Kudus sudah turun. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu udah selesai di era Roh Kudus ini, artinya sekarang ini kita nggak ada lagi yang lain-lain. Tidak ada the next prophet, tidak ada nabi-nabi yang baru yang dinubuatkan. Sudah berhenti sampai Yesus dan Roh Kudus sekarang yang uh, menyertai gerejanya. Kuasa yang menyertai gerejanya untuk menjadi saksi. Setelah itu tidak ada lagi yang lain-lain ya kecuali Roh Kudus. Karena itu disebut zaman akhir. Jadi ini menjadi bekal surat Korintus baik 1 Korintus maupun 2 Korintus karena karakteristiknya cocok banget, kasus-kasusnya itu dialami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota besar dan di hari-hari ini di zaman akhir. Ya, kita mulai masuk konten 2 Korintus 7 ayat 1. Nah, ini suara penggembalaan dan surat penggembalaannya mulai terasa Bapak Ibu. Ayat 1 menyebutkan saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ini romantis sekali ya Paulus. Nah, ini fatheringnya mulai terasa. Saya pas baca ini dulu-dulu sepintas lalu saya baca, tapi ketika menyiapkan eksposisi ini saya mulai terasa, wah ini bukan sekedar surat apostolik, ini surat pastoral di pengembalaan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu menunjuk di ayat sebelumnya, 2 Korintus 6.
itu menyebutkan bahwa kita umat pilihan bait Allah, anak Bapa. Sebagai itu kita harus memisahkan diri, menyucikan diri itu memisahkan dari pergaulan-pergaulan orang yang tidak percaya itu. Ayat ayat 6-nya ya. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini cocok dengan yang tadi kita baca, pesan Paulus di 1 Korintus di awal-awal juga itu, eh, kekudusan. Pesannya kekudusan, kita menyucikan diri sebagai umat yang dibedakan. Dibedakan apa? Dari cara hidupnya, menyucikan diri dari segala bentuk pencemaran, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini pesan kuat. Ini memang yang sangat penting, dan saya nggak tahu apakah gereja-gereja di kota besar saat ini menekankan ini, karena mengerikan Bapak Ibu kalau yang melayani konseling-konseling. Kalau dulu kekudusan itu godaannya kan ketemu fisik ya. Sekarang godaannya ada di tangan kita Bapak Ibu, yaitu di smartphone, ada di situ. Mudah sekali ini masuk. Nah, karena itu surat Rasul Paulus di Korintus ini sangat membekali. Pesan-pesan kekudusan harus menjadi prioritas. Kalau enggak, ya kelihatannya haleluya amin, wah tapi mengerikan. Mengerikan sekali, dan kasus perselingkuhan itu selalu ada Bapak Ibu. Hari-hari ini saya sudah di Denpasar, tapi ada telepon masuk yang saya layani pasangan-pasangan yang dulu memang satu komunitas dengan saya, dan mereka kena ini, kena dosa ini, artinya perselingkuhan ya. Dan mengerikannya, anak-anak sudah besar Bapak Ibu. Jadi kalau dulu anak-anak masih kecil-kecil ditahan-tahan, ini anak-anak udah besar, mereka anak-anak udah sering jalan sendiri, ternyata suami dan istri jalan sendiri. Tapi kebanyakan bapak-bapak sih ini, ya, yang kena virus ini bapak-bapak seperti itu. Dan kalau gereja hari-hari ini tidak menekankan kekudusan, kesucian terhadap semua pencemaran, akan terasa sekali pertumbuhan rohani itu berat sekali. Karena apa? Yang jelas-jelas ini eh, masalah yang besar itu terabaikan. Dan lewat eksposisi ini, ya saya diingatkan lagi Bapak Ibu, ini memang penting sekali. Seperti yang diajarkan Paulus, pesan pertama kepada jemaat Korintus itu kita dipanggil sebagai orang-orang kudus. Tadi disebutkan ya, dan di 2 Korintus 7 ayat 1 diawali dengan itu, menyucikan diri kita dari semua pencemaran, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Versi Alkitab mudah dibaca mengatakan, saudari-saudariku, kita memiliki janji-janji ini dari Allah. Jadi kita harus membuat diri kita sendiri bersih, bebas dari segala sesuatu yang membuat tubuh dan roh kita kotor. Rasa hormat kita kepada Allah haruslah membuat kita berusaha untuk menjadi suci sepenuhnya melalui cara hidup kita. Eh, saya baca beberapa bukunya John Bevere tentang The Fear of the Lord, takut akan Tuhan. Itu memang sudah semakin apa ya, kualitasnya merosot sekali di gereja-gereja modern saat ini. Karena itu eh, nggak terkejut Bapak Ibu, yang jatuh dalam dosa perzinahan dan perjabulan itu sudah bukan level jemaat lagi. Mereka yang di atas mimbar udah kena. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Bapak Ibu udah cari di Google, si ini worship leader, pemimpin penyembahan dan sebagainya, berjatuhan satu persatu. Ada survei juga, surveinya Josh Barna yang menunjukkan bahwa eh, apa, hari Senin sampai hari Jumat, di mana work days, hari kerja, nggak bisa dibedakan mana anak Tuhan dan mana orang dunia. Sama, di Bali ini juga sama. Budayanya itu kuat sekali sehingga
Saya nggak tahu ya. Eh, Budaya tato itu gimana ya? Apa boleh apa enggak? Tapi rasanya ya itu kalau di perjanjian lama kan merajah itu cirinya penyembah berhala, termasuk cowok pakai anting. Nah, dengan alasan penginjilan kontekstual, saya udah melihat pelayan-pelayan Tuhan juga ikut-ikutan. Jadi penampakan luar sulit dibedakan, perilakunya juga sulit sulit dibedakan. Mana anak Tuhan, mana bukan. Nah, ini sudah terlihat sekali. Dan di Korintus, ini peperangan pelayanan Paulus di sana supaya ada bedanya antara orang percaya dalam Tuhan Yesus dan yang tidak, itu harus ada bedanya. Seperti itu. Ini sangat kuat sekali diulang-ulang, bahkan ada di 2 Korintus 7 ini, Bapak Ibu. Ya, masuk di ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Nah, ini fathering banget kalimatnya. Berilah tempat bagi kami dalam hati kamu. Paulus tidak memerintah, dia tidak apa, tidak dengan ketegasan berbicara, kamu harus begini. Enggak. Berilah tempat, kayak meminta, kayak memohon. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Nah, ini sudah jarang sekali saya lihat seperti ini ya. Artinya ketika pelayanan sudah besar, itu betul-betul terjadi loh apa yang dikatakan pengamat sosial bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung membuat kita untuk menyimpang, begitu ya. Oh, arogan, terus otoriter. Wah, kamu begini, main-main perintah gitu. Tapi di sini kita belajar dari Paulus, dari surat 2 Korintus 7 ini, betul-betul hati seorang bapak, seorang gembala. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Padahal ini orang-orang keras semua di Korintus ini. Kami tidak pernah berbuat salah. Nah, ini yang sulit ya. Eh, Menjaga kita bersih sehingga kita tidak ada celah yang dipersalahkan. Inilah kekuatan pelayanan Paulus. Kami tidak pernah berbuat salah. Ini sudah sudah jarang kita temukan. Hamba Tuhan berani seperti itu terhadap seorang pun. Nah, jadi kalau itu ada sekian jemaat, ratusan ratusan jemaat tidak pernah menemukan kesalahannya Rasul Paulus. Lalu tidak seorang pun yang kami rugikan. Nah, ini yang juga sudah berkurang ya. Karena saya melihat ada protes-protes, wah ini gini saya dibohongi, saya ditipu, itu banyak di antara komunitas gereja. Ini tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Tidak merugikan dan sebaliknya tidak cari untung. Hari-hari ini banyak orang memanfaatkan pertemanan, pelayanan, karena kebaikan-kebaikan untuk dimanfaatkan. Banyak sekali. Nah, inilah pelayanan di kota besar yang harus dimurnikan kembali. Saya melihat pelayanan yang powerful ketika benar-benar menerapkan apa yang dilakukan Rasul Paulus seperti di Jemaat Korintus. Tidak ada celah kesalahan, tidak merugikan orang lain, apalagi yang dilayani, dan tidak mengambil untung, tidak memanfaatkan, tidak memanipulasi. Seperti itu. Ayat ketiga, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Nah, bahasa kita ini udah hilang dari kepemimpinannya, seringkali hilang. Bahasanya saya dan kamu, seperti dua pihak. Paulus seringkali dalam surat menyamakan kita. Dia seorang rasul, levelnya itu lebih tinggi dari seorang pemimpin jemaat atau kepala rumah ibadat ya. Dia seorang rasul karena dari Tuhan Yesus langsung Paulus begitu. Terus Paulus langsung diutus. Sehingga kita sehidup semati. Nah, terjemahan baru memang kadang-kadang sulit dimengerti, menjatuhkan hukuman. Nah, ini kita baca versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BMK, ayat 3 ya. Saya mengatakan begitu bukan untuk mempersalahkan kalian. Nah, ternyata menjatuhkan hukuman itu terjemahan mudah dibacanya, terjemahan sehari-hari, masa kini ya. Bukan untuk mempersalahkan kalian. Sebab seperti yang sudah saya katakan dahulu, saya sangat mengasihi kalian. Dan kita adalah kawan-kawan sehidup semati. Nah, ini yang sudah hilang Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan di kota-kota besar.
suara penggembalaan yang seperti ini. Menyatakan kasih, saudara-saudaraku yang kekasih, kita kawan-kawan sehidup semati. Ini betul-betul the heart of Paul's ministry ini muncul di surat Korintus. Kita baca lagi ya Bapak Ibu. Ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Nah, terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, saya menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Berterus terang di sini, maksudnya Paulus menaruh kepercayaan penuh kepada jemaat di Korintus, malah saya bangga. Nah, memegahkan kamu ini memang bahasa-bahasa penerjemahan Alkitab yang sulit dimengerti, makanya ada terjemahan yang masa kini. Artinya saya bangga. Jadi kalau ada memegahkan itu antara sombong, antara bangga itu. Saya bangga sekali terhadap kamu, terhadapmu, sekalipun kamu mengalami banyak kesukaran, hati saya sangat terhibur karena kalian. Hati saya sungguh gembira. Nah, ini mulai masuk kita dalam satu realitas bahwa pelayanan-pelayanan yang murni itu memang pelayanan yang bukan di zona nyaman. Mulai ada penderitaan, ya. Di pasal 4 yang terjemahan baru, dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur. Nah, bayangkan bukan penderitaan, dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur. Sukacitaku melimpah-limpah. Ini tidak ada loh di konteks sekarang ini. Karena sukacita di sekarang ini sukacita kalau diberkati. Ini dalam penderitaan dia sukacitanya melimpah-limpah. Jadi konteks di Korintus ketika mengatakan sukacita, terhibur, itu semua dalam konteks penderitaan. Segala macam penderitaan. Di sini tulis mengalami banyak kesukaran. Hati saya sangat terhibur. Karena kalau kita baca di Korintus, wah Paulus ini memang yaitu diancam dari dalam, dari luar, dari saudara seiman, dari orang Yunani, orang Yahudi. Ya, terus dia sendiri juga gentar. Tapi nanti kita lihat bahwa Paulus tidak sendirian. Seperti itu. Ayat 5, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Seperti apa lebih jelasnya? BMK mengatakan, ketika kami tiba di Makedonia pun, kami sama sekali tidak sempat melepaskan lelah. Gak sempat istirahat Bapak Ibu. Dari segala segi kami mendapat kesulitan. Dari pihak lain pertengkaran, jadi ada pertikaian-pertikaian di antara jemaat maupun pertikaian-pertikaian dengan orang antara jemaat dan orang luar jemaat. Dari dalam hati sendiri ketakutan. Nah, ada ketakutan juga. Karena ya masih dalam daging ya, tubuhnya masih terdiri dari daging. Ancaman-ancaman, hujatan-hujatan, teriakan-teriakan. Nah, memang sekarang ini kita nggak ada lagi mengalami begitu, kecuali ada di daerah-daerah ekstrim. Ketika ibadah dilemparin batu, ketika ibadah diteriak-teriakin, nanti disuruh bubar, itu masih ada intimidasi. Tapi karena negara hukum saat ini ya negara modern, nggak sampai gimana-gimana. Kecuali memang daerah yang konflik ya, basis-basisnya radikal, itu sampai ada pembunuhan-pembunuhan. Jadi itu ketakutan seperti itu karena Paulus ini ancamannya pembunuhan, seperti itu. Yang ancam bunuh itu banyak sekali. Jadi ya wajar kalau ketakutan dan nanti kita lihat bagaimana kesulitan ini mengerjakan sesuatu yang mulia. Ya, seringkali penderitaan dan kesulitan di dalam kehendak Tuhan itu memang buahnya sangat-sangat mulia, sangat-sangat bagus. Justru kalau zona nyaman itu mengerikan. Ya, nah ayat 6 dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Versi masa kini, tetapi syukurlah Allah selalu membesarkan hati orang putus asa. Ia menyegarkan hati kami dengan kedatangan Titus. Nah, putus asa ini kan terasanya negatif ya. Saya karena banyak teks Paulus nggak pernah putus asa gitu. Saya coba lihat lagi ini terjemahan AMD yang mudah dibaca AMD.
Alkitab mudah di- tetapi Allah menghibur mereka yang patah semangat. Nah, mungkin patah semangat bisa. Dan khususnya kami dengan kedatangan Titus. Nah, penghiburan-penghiburan ini datang juga dari sesama rekan sekerja, rekan sepelayanan, murid-muridnya Paulus yang melayani bersama-sama Paulus. Nah, karena itulah eh, ciri khas pelayanan perjanjian baru tidak ada yang single fighter. Tidak seorang pun sepanjang Alkitab kita lihat ya, Yesus mengutus berdua-berdua. Tidak seorang pun di dalam Alkitab ini diutus hanya sendirian, menjadi single fighter, berdua-dua. Kita lihat dalam banyak pelayanannya Paulus awal-awal bersama Barnabas. Seperti itu. Jadi ini juga peringatan buat semua kita yang pelayanan hari-hari ini. Jangan pernah jadi lone ranger ya. Jangan pernah kita menjadi pelayanan independen, mandiri, sendirian, tidak ada siapapun. Itu bahaya banget celahnya. Karena kita tidak sekuat yang kita kira. Kita kira kita kuat, ternyata wah ada celah yang nanti kita bisa jatuh. Nah, pelayanan berdua itu bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan, bisa saling menghiburkan. Kesaksian satu sama lain, ini ternyata bukan hanya Titus, ada Timotius, ada Silwanus, dan kalau kita baca di Korintus mungkin ada 3-4 orang yang bersama-sama Paulus ya. Nah, inilah apa pelayanan yang murni, yang memurnikan kita dengan kudus itu memang eh, dengan segala penderitaan, tantangan, kesulitan ini membuat pelayanan kita makin nilainya ya, kemurniannya semakin tinggi Bapak Ibu. Masuk di ayat 7, bukan hanya oleh kedatangannya, maksudnya kedatangan Titus saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Nah, ini agak agak sulit dimengerti. Bagian kerinduan, keluhan, kesungguhan, membela, kayaknya ada yang kontradiktif. Coba kita lihat di terjemahan masa kini. Hati kami terhibur bukan saja karena Titus sudah datang, tetapi juga karena ia melaporkan bagaimana hatinya terhibur oleh kalian. Ia memberitahukan kepada kami bahwa kalian rindu sekali bertemu dengan saya. Nah, ini tentang kerinduan. Bahwa kalian menyesal akan perbuatanmu dahulu. Nah, ini tentang keluhan. Terus kesungguhanmu dikatakan eh, sekarang rela membela saya. Gitu. Hal itu membuat saya lebih gembira lagi. Nah, jadi jemaat Korintus dikatakan memang banyak melakukan dosa-dosa yang mengerikan, tapi dalam satu pihak seperti ini. Jadi karena itu Paulus diutus 18 bulan di sana. Karena ada pertumbuhan, ada orang-orang sungguh-sungguh, ada orang murni, ada orang-orang kudus di tengah-tengah kota Korintus yang tidak kudus masyarakatnya. Ayat 8, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Nah, terasa ya surat penggembalaannya. Aku menyedihkan kamu dengan suratku, namun aku tidak menyesalkannya disebutkan. Karena endingnya itu membawa pertobatan, membawa orang lebih sungguh-sungguh menuruti kehendak Allah. Seperti itu. Eh, Meskipun surat saya membuat hatimu menjadi sedih, ini versi BMK, saya tidak menyesal menulis surat itu. Memang pada waktu saya melihat bahwa surat saya itu menjadikan kalian sedih, meskipun kesedihanmu itu hanya sementara. Saya agak menyesal juga, tetapi saya senang sekarang. Bukan karena hatimu menjadi sedih, melainkan karena kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Memang kesedihanmu itu sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kami tidak merugikan kalian. Nah, kalimat-kalimatnya surat Paulus ini sangat hati-hati,
dia menghormati jemaatnya betul-betul meskipun sorry sorry ya meskipun kalau kalau kita tahu kondisinya ya Bapak Ibu, eh, ada dosa yang mengerikan di antara jemaat, harusnya marah-marah kan. Nah, ini memang inspirasi buat kita yang pelayanan hari ini. Mungkin ada kalanya jemaat yang sudah lama nggak bertobat, terus ada yang kita dapat laporan, waduh dosanya kelewatan dan sebagainya. Nah, ini Paulus tidak marah-marah. Dia tidak tidak langsung otoriter terus mengutuk dan lain sebagainya. Suratnya sangat sopan sekali dan sangat rendah hati. Ini yang saya dapatkan fathering-nya, pengembalaan. Nah, beberapa hamba-hamba Tuhan yang seperti ini dipanggilnya bukan pastor lagi, ya pastor artinya papa kan. Artinya papa sama pop. Pop paus itu artinya papa dalam bahasa Latin. Nah, di sini kadang-kadang saking akrab dipanggil papi, dipanggil papa, saking akrabnya. Nah, pelayanan-pelayanan seperti inilah yang membawa terobosan baru dalam apa eh, pertobatan jemaat di kota-kota besar, Bapak Ibu. Karena memang sudah kehilangan Bapak. Banyak masyarakat kota modern kehilangan Bapak. Artinya apa? Mereka punya papa tapi tidak membapai, tidak fathering, tidak ada roh penggembalaannya seperti itu. Karena itu banyak anak melawan bapaknya, bapak melawan anaknya. Nah, akhirnya konflik. Dan kita ingat Yesus Kristus itu membawa roh Elia. Roh Elia itu pemulihan hati bapak kepada anaknya, hati anak-anak kepada bapaknya. Dan ini terlihat sekali dalam surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Meskipun udah rusak kayak apa jemaatnya, Paulus dengan sabar, dengan hati Bapa dia melayani. Terus suratnya eh, sangat menggembalakan. Ini memang ternyata menuai hasil yang luar biasa Bapak Ibu. Kesadaran pertobatan itu terjadi karena seperti ini. Menyampaikan kebenaran di dalam kasih, di dalam pengembalaan. Ya, oke. Ayat 10. Ini tadi 8 dan 9 ya. Sekarang ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Alkitab mudah dibaca, ayat 10. Penyesalan beginilah yang dikehendaki Allah. Karena ini membuat orang bertobat. Ini akan membawa mereka kepada keselamatan. Dan kita tidak bisa merasa menyesal untuk itu, tetapi kesedihan yang datang dari dunia akan menghasilkan kematian. Sama-sama menderita Bapak Ibu. Bikin dosa menderita, hidup kudus itu juga penuh pergumulan, penderitaan, menahan diri. Tapi yang satu ujungnya maut, kematian, yang satu ujungnya keselamatan, hidup yang kekal. Dan ketika perbedaan ini dipertegas, orang-orang bisa memilih. Kalau katanya Pastor Joseph Prince, eh, yang dari Singapura itu, dosa kehilangan daya tariknya. Kenapa? Karena kekudusan, kemuliaan Allah sedemikian ya tinggi nilainya sehingga dosa yang dianggap pertama itu wah ini kelihatannya oke tapi kok nggak boleh gitu ya. Ternyata kalau Allah membenci dosa, kita bisa sampai level kita juga membencinya. Kalau kita belum level membenci, artinya karena dilarang sama menjauhi larangannya. Tapi kita suka, nah itu pasti masih jatuh gitu. Jadi memang harus punya perbandingan yang kontras sekali antara kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan surga. Jadi kerajaan dunia. Kalau kerajaan Allah itu apa ada penderitaannya tapi ujungnya kehidupan, keselamatan. Kalau orang berbuat dosa itu penderitaan, ujungnya maut, kesedihan, kematian. Oke, lanjut di ayat 11. Lihatlah bagaimana penyesalan yang dikehendaki Allah ini telah diberikan kepada kamu. Kamu menjadi bersungguh-sungguh.
Ini membuatmu ingin membersihkan diri dari tuduhan, ini membuatmu marah dan takut, ini membuatmu rindu menemui aku, ini membuat peduli dan ingin melihat keadilan terjadi kalau kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam segala hal. Oke, kita lihat yang lebih jelasnya lagi di ya terjemahan BMK dan AMD. BMK yang atas, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sekarang versi AMD, coba kalian perhatikan apa hasilnya padamu oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa. Nah, ini kalau udah levelnya udah benci terhadap dosa, ini nggak kepengen lagi. Kalian takut, kalian rindu, kalian menjadi bersemangat, kalian rela menghukum yang bersalah. Dalam seluruh persoalan ini, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Karena itu kita memahami ketika Paulus sebab lebih senang aku dalam kelemahan dan penderitaan, sebab kasih karunia Tuhan bekerja lebih besar. Nah, inilah yang juga hilang dalam situasi hari-hari ini Bapak Ibu di gereja yang saya lihat ya. Ya mungkin nggak semua, tapi kebetulan beberapa kali saya melihat tuh zona nyaman semua. Zona nyaman, semuanya aman-aman. Tanya gimana aman, semua baik-baik, semua baik-baik. Nah tapi eh ya karena rutinitas. Rutinitas ya datang ke gereja seminggu sekali. Terus apa dengar firman di ruangan yang enak, habis gitu pulang 2 jam, puji-pujian, penyembahan, pulang rutinitas begitu. Tidak ada sesuatu yang dikejar, tidak ada sesuatu yang mau dicapai, tidak ada satu pelayanan atau pergumulan yang mau dimenangkan. Tidak membawa kemenangan, tidak membawa kepada apa ya, satu pencapaian-pencapaian pertumbuhan rohani yang ditargetkan. Sudah jarang sekali saya melihat itu. Akhirnya apa? Ya zona nyaman. Ketika zona nyaman, ya dosa yang semula terasa apa ganjalan, tidak damai sejahtera, lama-lama sejahtera. Kenapa? Karena udah biasa. Ini bahaya zona nyaman. Karena itu ya puji Tuhan, selama ini saya pelayanannya memang di zona-zona yang sulit. Jadi ya itu justru betul-betul kasih karunia, kasih karunia melayani orang-orang yang sedang bermasalah juga itu kasih karunia sehingga saya makin lama makin lihat kebenaran ini makin takut di zona nyaman Bapak Ibu. Saya makin takut. Karena kalau kena zona nyaman, saya mungkin juga nggak kuat juga. Saya mungkin juga terlena, juga lupa. Jadi saya memang lebih memilih di lapangan saja, bukan di atas mimbar. Lebih senang saya pelayanan di luar gedung gereja, di luar mimbar, langsung di lapangan on the spot. Ya, saya ketemu orang itu di restoran, di kafe, ya. Di Bali ini puji Tuhan ada yang sangat-sangat apa hemat budget ya. Kalau saya sebutkan saya kaget di Jakarta nggak ada di sini. Waduh, di sini ada makan sepuasnya 20.000 Bapak Ibu. Dan itu tempatnya ber-AC. Nah, bisa pelayanan di situ semua. Ya, itu lebih real dunia nyata yang kita hadapi. Dan surat Korintus ini mengingatkan bahwa memang eh, ya duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan kesungguhan. Paulus minta duri dalam dagingnya itu diangkat tapi enggak cukuplah kasih karunia aku. Nah, disitulah kita juga merasa oh iya ya semua ini kalau saya oke itu bukan kekuatan saya sendiri, ini kasih karunia. Jadi kita tidak ada alasan untuk bermegah karena semuanya adalah kasih karunia. Kita bisa lolos dalam masa-masa sulit, semua itu kita menemukan ini kasih karunia Tuhan bukan kekuatan kita. Karena kalau kita sendiri kita tahu kita udah terbatas, kita udah mentok. Tiba-tiba pertolongan ada dari Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita terus semakin bergantung. Semakin kita merasa lemah tanpa Tuhan, semakin kita merasa nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi ayat hiduplah di dalam aku itu nggak perlu disuruh-suruh lagi.
Kita udah tahu kalau saya di luar Kristus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus adalah pokok anggur yang benar, kita carangnya. Tinggal dalam Kristus kita akan berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu nyata sekali. Nyata sekali Bapak Ibu ketika kita dalam situasi-situasi sulit. Kalau situasi gampang kita masih masih bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau situasi sulit itu menghadapkan betul-betul kita nggak mampu seperti itu. Dan inilah yang dialami Paulus di Korintus. Jemaat di Korintus juga mengalami itu, tapi mereka makin sungguh-sungguh, mereka makin bertumbuh di tengah kesulitan, penderitaan, dan kesukaran. Ayat 12. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Nah, ini diulang-ulang lagi bahwa tujuan ini bukan untuk ya mempersalahkan, membuat salah, tapi memang betul-betul membangun karakter supaya ada kemurnian, ada kerelaan, ya, juga ada ketaatan, ada apa dari dalam dan saling menghibur sesama teman satu pelayanan. AMD ini. Alasan utama aku menulis surat itu bukan karena ada yang berbuat salah atau ada yang dirugikan. Aku menulis surat itu supaya kamu sadar. Nah, ternyata di sini lebih jelas ya. Membangkitkan kesadaran di hadapan Allah betapa besar perhatian, kepedulian kepada kami. Itulah sebabnya mengapa kami terhibur, dan selain kami terhibur, kami juga khususnya senang melihat betapa bahagianya Titus. Kalian semua telah menyegarkan semangatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya dapatkan ini hati pengembalanya Paulus. Paulus punya mungkin puluhan ayat untuk menyalahkan jemaat Korintus. Mau dituduh pakai ayat mungkin ada banyak. Tapi dahsyatnya Paulus tidak menggunakan ayat Alkitab untuk menyerang orang, untuk menyalahkan orang. Ini yang luar biasa. Dia membangkitkan kesadaran. Dia memberikan pencerahan. Dia membawa orang untuk bertobat. Dia mengajak orang untuk masuk dalam zona-zona sulit, penderitaan, menyangkal daging. Yang pertama mungkin dirasa, aduh nggak enak, begitu. Saya dulu itu kalau dikit-dikit diajak puasa oleh gembala saya juga bersungut-sungut, aduh ini kayak nggak ada cara lain apa ya, kok dikit-dikit puasa. Puasanya waktu itu di hari kerja Bapak Ibu, saya masih kerja, tapi ayo jemaat kita komitmen berpuasa. Nah, ada hamba Tuhan yang mengalami berkat lewat puasa, kitanya diajak puasa terus. Nah, itu kadang-kadang merasa teraniaya. Tapi ketika kita taat ikuti, luar biasa loh. Jenis ini tidak bisa diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Bapak Ibu, memang betul. Puasa itu ada terobosan-terobosan yang memang harus lewat puasa. Yang kalau lewat kita kenyang, kita nggak ngerasakan apa-apa. Tapi ketika kita puasa, lemah daging kita, betul-betul itu ada pencerahan-pencerahan yang istimewa ada di situ. Nah, dulu saya itu apa? Karena udah ini ya, artinya saya sendiri menjaga makanan, nggak sampai makan sampai terlalu kenyang begitu kan. Jadi udah biasa makan seperti itu, terus diajak puasa, wow, rasanya gimana? Tapi setelah setelah dilakukan ada kasih karunia dan lama-lama 3 hari nggak makan nggak masalah. Pernah ikut juga puasa yang seperti itu, bahkan yang 10 hari hanya minum air. Wah, itu ada kekuatan dan kita merasa itu kekuatan roh yang mendominasi pikiran, hati, jiwa kita sana. Dan inilah yang saya rasakan ketika Paulus mengajak jemaat Korintus itu menderita secara daging. Ya, melawan diri, menyangkal diri itu menderita. Tapi itu menghasilkan pertobatan dan kesungguhan dan ujung-ujungnya membawa sukacita rohani. Karena itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan penderitaan di sini artinya seringkali ya itu disuruh mengampuni Bapak Ibu, mengampuni. Orang udah nyakitin kita, suruh mengampuni. Loh, yang salah kan dia, bukan saya. Kita yang minta maaf dan sebagainya. Kadang-kadang sakit.
Kadang-kadang menderita kita seperti itu. Di tengah-tengah orang kasar kita harus lemah lembut. Di tengah-tengah orang yang merugikan kita, kita mengampuni. Itulah penderitaan-penderitaan yang menghasilkan kesungguhan dan pertobatan. Kenapa? Karena ketika kita merasa tidak sanggup, nah disitulah mulai titik di mana kita, iya Tuhan, saya nggak bisa. Saya perlu kasih karunia ya Tuhan. Nah, ketika kasih kasih karunia Tuhan terjadi, disitulah kita mengalami semakin iman kita dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mau taat ya, mengampuni, memaafkan, dijahati tidak membalas dengan kejahatan, tapi dijahati membalas dengan kebaikan. Nah, itulah hukum-hukum kerajaan Allah yang membuat kita berbeda. Kita menderita tapi ada sukacita. Seperti itu. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Nah, jadi kebenaran-kebenaran yang dimunculkan oleh Paulus dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, dan kasih itu yang mungkin ada sebagian orang yang peka, nggak merasa bahwa itu kasih, itu diungkapkan Paulus terus-menerus dalam surat-suratnya. Ini loh, ini kebenarannya, ini kasihnya, buktinya apa? Ini buktinya, seperti itu. Tunjukkan semua, sehingga ya makin lama membawa ketaatan. Ya, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar, aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Nah, akhirnya tercapai ya pertumbuhan rohaninya jemaat Korintus. Ini versi BMK. Aku membanggakan tentang kalian kepada Titus, dan kamu tidak mempermalukan aku. Kami selalu mengatakan kebenaran kepadamu, dan apa yang kami katakan kepada Titus tentang kalian terbukti benar. Dan kasihnya kepada kamu semakin kuat ketika ia mengingat ketaatan kalian semua dan bagaimana kamu menyambutnya dengan hormat dan takut. Aku sangat senang karena aku dapat mempercayai kamu sepenuhnya. Nah, puji-pujian Bapak Ibu. Jadi ini orang kalau punya punya 10 hal, ada 7 kesalahan, ada tiga kebenaran. Ketika kebenaran itu terus dipuji-puji, orang itu makin kuat di kebenaran ini sehingga lama-lama kesalahannya itu makin berkurang, makin banyak benarnya. Balik dari semula kesalahannya 7, kebenarannya 3, jadi kebenarannya 7, kesalahannya 3, lama-lama hilang. Kenapa? Karena itu yang menguatkan. Kalau dihakimi sudutkan, orang-orang kadang-kadang cenderung makin memberontak dan akhirnya yaitu bukannya malah benar, bukannya makin taat, makin memberontak dan akhirnya makin bertambah yang lebih jahat dari sebelumnya. Itulah fenomena Bapak Ibu. Menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Nah, udah sampai ayat 16 ya, udah selesai. Sekarang masuk setelah konten habis eh, konteks konten. Nah, ini koneknya ya. Aplikasi introspeksi diri untuk pekerjaan pelayanan kehidupan kita saat ini. Jadi ini ada beberapa highlight poin-poin yang kita bisa dapatkan dari surat 2 Korintus 7 ini Bapak Ibu, bahwa menegaskan bahwa kita memiliki janji-janji mulia dari Bapa Surgawi, ayat 1 itu, menyucikan diri jasmani dan rohani. Ini ajakan untuk kita, karena kita memiliki janji-janji mulia, kita menyucikan diri jasmani dan rohani. Jadi ujungnya janji-janji dulu yang mulia. Ini alasan kita menyucikan diri karena kita memiliki janji yang mulia. Terus ketika kita menyucikan diri berarti kita juga menyempurnakan kekudusan dalam hidup takut akan Tuhan. Masih di ayat 1. Ayat 2-nya kita mencegah berbuat salah, jangan merugikan siapapun dan tidak cari untung dalam pelayanan dan dari hubungan pertemanan, tidak memanfaatkan teman dan saudara seiman. Ini dari ayat 2 kita bisa pelajari itu. Dan yang kelima, siap menderita, siap saling menghibur, siap saling menguatkan dalam melakukan misi pekerjaan Tuhan. Bersedia keluar dari zona nyaman. Terlebih aku suka menderita, karena Paulus. Lebih baik di zona nyaman selamat. Lebih baik di zona penderitaan tapi selamat daripada di zona nyaman kita nggak selamat, Bapak Ibu. Itu. Jadi inilah
kawasan-kawasan di mana kalau kita mau murni pelayanan kita, kekudusan, kebenaran kita, ketulusan kita, kita pasti akan masuk zona-zona penderitaan. Siap menderita menurut kehendak Bapa, menyadari pertobatan yang menyelamatkan, lebih sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Bapa surgawi. Karena kita melihat kehendak Bapa surgawi yang terbaik, termulia, tak ada bandingnya. Dan itu semua juga membuat kita jangan fokus diri sendiri. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita selesai dengan diri sendiri. Hidup kita selebihnya untuk keluar. Eklesia, itu yang saya pahami Bapak Ibu ya. Melayani orang-orang lain. Hidup saling peduli. Terus yang terakhir, ayat 14-16 itu, hidup dalam kebenaran, ketaatan, kasih, dan dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Demikian Bapak Ibu, eksposisi 2 Korintus 7 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih Pak Oscar. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu untuk diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Silakan. Ada? Silakan Bapak Ibu.